Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Apa hikmahnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah mengambil satu keputusan bahwa permulaan penanggalan Islam itu dimulai dari hijrahnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Di antara hikmahnya, beliau tidak mengambil waktu-waktu yang lain karena ini hijrah ini mengikut sertakan seluruh umat. Dimulai dari yang mulia baginda Nabi alaihi wasallam, para sahabat-sahabat yang terkemuka, as-sabiqun al-awwalun, laki-laki, wanita, sampai anak-anak, sampai orang-orang yang baru masuk Islam, semuanya ikut serta dalam satu perjuangan yang dinamakan hijrah. Mereka telah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan ladangnya, sawahnya. Jadi orang itu kalau hijrah pada zaman itu berarti seketika juga jadi miskin. Seketika jadi miskin. Rumahnya ditinggalkan, sawahnya ditinggalkan, ladangnya ditinggalkan. Bahkan kalau istrinya tidak mau hijrah, berarti istri pun hilang. Bahkan kalau anak tidak ikut hijrah, berarti anak pun hilang. Kalau orang tua tidak mau ikut hijrah, berarti orang tua pun hilang. Seluruh umat. Dan kemudian setelah wujudnya hijrah itu, wujudlah golongan yang kedua, golongan Nusrah, golongan Ansor, orang Madinah yang membantu, yang menerima, yang melindungi, yang membela mereka. Dari wujudnya dua golongan inilah, golongan Muhajirin dan Ansor, maka telah datang kebaikan-kebaikan, telah datang anugerah-anugerah Allah yang tidak terkira. Mulai ada kerjasama antara Muhajirin dan Ansor inilah, mulai ada dua kerja hijrah dan nusrah inilah wujud agama sebagaimana yang dikehendaki, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Di Mekah ini juga sudah hidup agama, tapi tidak sebagaimana yang dicita-citakan. Agama yang dikehendaki itu belum tampak wajahnya yang sebenarnya, bentuknya yang sebenarnya, kecuali setelah wujudnya Muhajirin dan Ansor. Maka orang Muhajirin dan Ansor inilah Muhammad wa ta'ala pemula, perintis wujudnya agama yang sempurna. Tidak akan ada agama yang sempurna kecuali bila ada kerja Muhajirin dan Ansor. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memulai penanggalan itu dengan hijrah, supaya setiap kita melihat tanggal itu teringat mau jadi Muhajirin apa jadi Ansor. Jangan netral, saya netral saja Pak. Oh enggak ada. Kamu itu mau jadi Muhajirin apa Ansor? Muhajirin dan Ansor itu zaman Nabi Pak. Walladzina taba'uhum, sudah ikut Muhajirin apa ikut Ansor?
kalau tidak mau ikut Muhajirin dan tidak ikut Ansor, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Ini termasuk bentuk-bentuknya orang munafikin ini, nggak mau jadi Ansor, nggak mau jadi Muhajirin. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak punya sikap netral. Saya ini netral, Pak. Gak eneng agama netral iki gak eneng. Agama iki neraka utawa swarga kuwi agama. Gak eneng netral. Kula teng neraka nggih, mboten purun, teng swarga nggih. Mboten patut, mboten kula teng tengah-tengah mawon. Gak ono ngono. Walaupun Abu Nawas muni ngono kuwi. Ya. Jadi memulaikan Allah SWT. Jadi setelah Muhajirin dan Ansor ini bertemu di Madinah itu, maka mulailah saat itu dibangun masjid. Kemudian dihidupkan amal-amal masjid. Di sanalah dimulai tarbiyah yang sebenarnya yang dikehendaki di dalam Islam. Tarbiyahnya apa? Semua orang harus dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wafih dakwah. Kemudian yang kedua, wafih ngaji. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini ayat ini cerita untuk perintah kepada Bani Israel, tapi kita pun kena juga karena ini diceritakan dalam Quran. Wabih ngaji kabeh, belajar dan mengajar semua. Wabih ahli ibadah kabeh. Semuanya ahli ibadah semua. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Semalam-malam suntuk ibadah, menjelang subuh istighfar. Menjelang subuh waktu sahur istighfar. Bagaimana santri? Menjelang subuh masih tidur. Ini berarti tidak ikut tarbiyah Madinah, tarbiyah Muhajirin dan Ansor. Sebelum subuh itu sudah siap di musholanya masing-masing, di masjidnya masing-masing. Istighfar, doa kepada Allah. Baru ini tarbiyah Madinah Al-Munawwarah. Semua dakwah, semua ngaji, semua ahli ibadah. Bahkan ibadahnya itu bukan begitu saja, setiap saat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, senantiasa mengingati Allah. Bahkan santri-santri Madinah, Muhajirin dan Ansor ini, kalau jalan itu lain dengan orang-orang lain, dengan yang tidak ditarbiyah di kalangan Muhajirin dan Ansor itu lain. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Berjalan dengan tawadhu, tenang, menundukkan kepala. Adalah baginda Nabi itu kalau berjalan selalu menundukkan kepala. Dan
senantiasa melihat ke bawah. Karena ada orang itu menundukkan kepala tapi melihat ke atas. Itu namanya ngelirik. Ya. Berjalannya pun lain ini orang-orang yang ditarbiyah di kalangan muhajirin dan ansar. Dan kalau diajak bertengkar, qalu salama, assalamualaikum. Kalau diajak bertengkar, assalamualaikum. Diajak bertengkar lagi, assalamualaikum. Cek terus saya ngalih. Inilah suasana tarbiyah Madinah Al-Munawwarah. Dan semuanya ahli khidmat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih suka berlapar-lapar asalkan temannya pada makan. Ini santri Madinah. Santri Madinah. Inilah semulaikan Allah Ta'ala contoh pendidikan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua pesantren di seluruh dunia ini pada hakikatnya itu cabang dari pesantren Muhajirin dan Ansor yang ada di Madinah yang dulu dipimpin oleh yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka setiap cabang harus mengikuti pusatnya. Harus ada 4 amalan tadi itu minimal. Ini di Madinah. Kemudian santri-santri itu tadi tidak hanya dibiarkan kerja, dakwah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah, khidmat di Madinah saja, tapi benar dikirim untuk menyebarkan agama. Dikirim ke Badar, dikirim ke Tabuk. Dikirim ke Persia, dikirim ke Romawi. Maka santri-santri pun mesti kita kirim ke seluruh dunia. Insyaallah mereka.